dia sempat dinyatakan hilang pada hari Minggu. Tetapi dia juga merasa dikhianati karena dirinya yakin bahwa dia dan juga Nip. Nah, rumor dating keduanya muncul setelah paparazzi Tiongkok melaporkan bahwa mereka melihat mobilnya Lei dan juga Zhao Lusi terparkir di sebuah hotel. Hello everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, teman-teman yang lagi nonton, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada teman-teman yang lagi dalam kondisi yang baik-baik aja nih? Entah itu dengan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak bahkan masalahnya. Apapun itu, tetap semangat guys, jangan menyerah. Nah, teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update informasi seputar industri hiburan Asia. Dan teman-teman, langsung aja kita mulai dari topik pertama. Ini adalah berita duka. Datanya dari mangaka Tanaka-san yang dikabarkan meninggal dunia. Pada first, sebelum kita ngebahas tentang kabar dukanya, mungkin kita akan kulik dulu mengenai profil dari Hinako Ashigara. Buat yang belum tahu nih, Hinako Ashigara adalah seorang mangaka Jepang yang mana lahir pada tanggal 25 Januari 1974 dan ia wafat tanggal 29 Januari 2024. Ashihara itu debut sebagai pembuat manga pada tahun 1994. Viz Media merilis manga Sen Chronicles berisikan 10 volume karyanya Ashihara dalam bahasa Inggris. Perusahaan tersebut juga merilis manga SOS miliknya Ashihara yang merupakan koleksi cerita pendek dalam satu volume. Manga lainnya karya Ashihara meliputi Bitter Nakechou Ko Monogatari, Yubikiri, Homemade Home, Girl Lesson, Bread and Butter, Derby Queen, Ten and Bitter Chocolate, dan masih banyak lagi. Well, jadi seperti itulah informasi singkat mengenai Ashigara. Dan kita akan bahas tentang apa yang terjadi dengannya baru-baru ini. Nah guys, pada hari Senin ya, berita NTV melaporkan bahwa pembuat manga Hinako Ashigara itu ditemukan meninggal dunia. Dan sebelum ditemukan dalam kondisi meninggal, dia sempat dinyatakan hilang pada hari Minggu dan ditemukan di prefektur Tochigi pada hari Senin. Dan waktu itu ya guys, ada juga sebuah catatan yang ditemukan. Sebelum dia meninggal, pada tanggal 26 Januari yang lalu, Ashihara itu membuat postingan blog tentang adaptasi live action manganya, yaitu Seksi Tanaka-san. Dalam postingan blog itu ya, dia menyatakan bahwa dia membuat kondisi bahwa adaptasi live action harus setia pada manganya, dan mengatakan bahwa NTV itu tidak memenuhi kondisi tersebut. Ia mengatakan bahwa banyak banget adegan yang sangat penting baginya sebagai inti dari manga itu dihilangkan atau tidak digambarkan dengan benar, dan karakterisasi diubah, dan ia tidak diberikan alasan yang memuaskan. Ia juga menyatakan bahwa dirinya telah menyatakan bagaimana keluhannya. Dan akhirnya ya teman-teman, untuk 7 episode pertamanya itu tetap setia pada manganya. Ashihara lantas mengatakan bahwa sepanjang produksi, dirinya itu tidak pernah bertemu dengan si penulis skenario, dan dirinya bahkan tidak bertemu langsung nih dengan sang sutradara. Kemudian dia menambahkan bahwa pada akhirnya, yaitu menulis naskah untuk 2 episode terakhir dari serial tersebut, setelah skenario asli yang dia susun untuk akhiran yang signifikan diubah. Tetapi meminta maaf nih dikarenakan harus terburu-buru menulis skrip sebagai seorang penulis skenario amatir dan tidak dapat menyempurnakannya lebih lanjut karena dirinya juga bekerja dengan batas waktu untuk manga. Ashihara menjelaskan nih bahwa ia dan stafnya telah membuatnya sebagai kondisi dari awal, bahwa ia itu dapat diizinkan untuk menulis skrip sendiri untuk episode terakhir jika dirinya tidak puas, dan menambahkan bahwa NTV telah menyetujui bagaimana kondisi tersebut. Ashihara lantas mengakhiri postingan tersebut dengan berterima kasih kepada seluruh pemeran dan juga staf atas bagaimana pembuatan adaptasi live action tersebut. Kemudian ya teman-teman, untuk sang mangaka menghapus postingan blog tersebut dan menyatakan bahwa dirinya tidak ada niatan untuk menyerang siapapun, dan dia juga sudah meminta maaf. Sementara itu, saya kabar duka ini, NTV merilis pernyataan pada hari Senin dan menyatakan belasungkawa atas meninggalnya Ashihara, dan menambahkan bahwa ketika perusahaan tersebut mengusulkan adaptasi live action, mereka berkonsultasi dengan Ashihara tentang pendapatnya melalui Shogakukan, dan Ashihara menyetujui skrip akhir yang masuk produksi. Serial adaptasi live action Seksi Tanaka-san itu tayang perdana di NTV pada tanggal 22 Oktober dan ditayangkan selama 10 episode dan berakhir pada tanggal 24 Desember. Episode-episodenya itu secara konsisten mendapatkan rating tinggi dengan peringkat antara 5,4% dan 6,5%. Dan sekedar informasi tambahan, OST drama ini dinyanyikan oleh Le Sserafim. Lagunya itu berjudul Dress Code. Dress Code sendiri adalah lagu yang memberikan keberanian kepada mereka yang ingin berubah. Dan ini sangat cocok untuk genre serial tersebut, yaitu komedi romantis. Dress Code juga mendapatkan perhatian sebagai kolaborasi kedua antara Le Sserafim dan Imase. Imase sendiri adalah penyanyi sekaligus penulis lagu yang dikenal dikarenakan menciptakan Night Dancer yang memicu tren tantangan dance. Imase yang bertanggung jawab atas lirik, komposisi, dan produksi juga membuat lagu Jewelry, sebuah lagu dari album single Jepang Le Sserafim yang dirilis pada Agustus tahun lalu.
Dan teman-teman, seperti yang aku lansir dari Mainichi Shimbun ya, meskipun untuk penyelidikan tampaknya masih berlangsung, laporan awal mengatakan bahwa kematian tersebut kemungkinan disebabkan dikarenakan kehendaknya. Kita nggak usah perjelas ya teman-teman, karena di YouTube sendiri memang sangat sensitif banget terkait isu tersebut. Dan nggak diketahui juga apakah peristiwa-peristiwa ini ada kaitannya. Tetapi ya guys, banyak banget orang yang berasumsi bahwa peristiwa-peristiwa itu memang ada kaitannya. Mainichi Shimbun berbicara dengan Tomoko Hasegawa, yang merupakan seorang jurnalis yang berspesialisasi dalam TV. Kepada outlet berita, Hasegawa mengatakan seperti ini guys, penting untuk mendiskusikan dengan baik bagaimana karya asli yang akan diubah sambil mempertimbangkan niat senimannya. Adapun untuk kata-kata Ashihara itu kan memberikan kesannya bahwa dia itu tidak hanya kecewa dikarenakan bagian inti ceritanya diubah, tetapi dia juga merasa dikhianati karena dirinya yakin bahwa dia dan juga Nippon TV itu memiliki pemikiran yang sama untuk tidak melakukan perubahan. Hasegawa itu lantas berbicara nih teman-teman lebih banyak tentang cara kerja di industri tersebut. Ia mengatakan produksi pertunjukan drama di Jepang dilakukan berdasarkan proposal. Ketika ada karya orisinal seperti manga atau novel untuk acara yang diusulkan, akan lebih mudah untuk mendapatkan persetujuan dalam jaringan. Dikarenakan mereka yang terlibat dapat memiliki pandangan yang jelas tentang nada dan juga cerita tersebut. Dia lantas mencatat nih guys bahwa terkadang ketika sebuah cerita diadaptasi, lakukan perubahan dapat memberikan manfaat bagi cerita tersebut. Tentu saja hal ini tidak selalu terjadi guys. Jadi dia menyarankan agar pihak produksi mencoba untuk cara berekspresi baru sambil melibatkan penulis asli tanpa memaksakan teori kesuksesan jaringan TV. Hasegawa juga mendorong perawatan kesehatan mental yang lebih baik. Dia mengatakan, produksi TV itu sangat melelahkan. Saya pikir penting untuk mengeluarkan lebih banyak uang untuk perawatan mental bagi semua orang yang terlibat dalam produksi drama. Well guys, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana informasi mengenai sang mangaka. Sekali lagi kita mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya beliau, dan kita juga doakan semoga keluarga dan juga kerabat yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Dan Yorobun, kita akan lanjut masuk ke berita kedua. Datanya dari Lee EXO yang diduga terlihat di hotel bersama dengan aktris papan atas Tiongkok yang bernama Zhao Lucy. Dan untuk kali ini juga sudah diklarifikasi oleh Lee. Untuk lebih jelasnya langsung aja ya teman-teman, kita lihat seperti apa berita selengkapnya. Lee EXO diduga terlihat di sebuah hotel nih bersama dengan Zhao Lucy. Sebelumnya untuk rumor kencan Lee dan Lucy pertama kali muncul pada tanggal 31 Januari yang lalu. Nah, rumor dating keduanya muncul setelah paparazzi Tiongkok melaporkan bahwa mereka melihat mobilnya Lee dan juga Zhao Lucy terparkir di sebuah hotel yang sama. Nah, karena mobil mereka ada di lokasi yang sama, paparazzi Tiongkok itu menyimpulkan nih guys bahwa mereka itu lagi bersama-sama. Lebih lanjut, untuk Lee dan juga Lucy dilaporkan meninggalkan hotel dengan jarak sekitar 10 menit. Jarak waktu kepergian kedua selebriti ini juga membuat rumor dating itu semakin santer. Namun nih guys, pada akhirnya untuk label Lee itu sudah membantah rumor tersebut. Nah, mereka mengatakan spekulasi kencan hanyalah rumor. Untuk Lee fokus pada promosinya dan dia tidak memiliki rencana untuk berkencan. Dapat digarisbawahi ya guys, untuk Lee katanya tidak memiliki rencana untuk dating. Belum punya planning guys. Jadi dia tuh kayak emang lagi fokus banget nih buat karirnya gitu. Dan meskipun sudah dibantah ya guys oleh pihak label, rumor dating antara Lee dan juga Zhao Lucy itu terus meningkat di pencarian trending platform media sosial Tiongkok, yakni Weibo. Kedua selebriti tersebut juga disebut-sebut belum pernah berkolaborasi dalam proyek apapun. Dan Yorobun, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Adapun untuk Lee memulai debutnya dengan EXO pada tahun 2012. Dan meskipun dia meninggalkan SM Entertainment pada tahun 2022, dirinya tetap menjadi anggota EXO kok. Sementara itu untuk Zhao Lucy menjadi terkenal setelah debut pada tahun 2016 dan dia membintangi drama Tiongkok terkenal seperti Who Rules the World, The Long Ballad, dan juga Love Like the Galaxy. Dan untuk informasi terakhir datanya dari Kathleen dan juga Devi, yang mana mereka itu menjadi perwakilan Indonesia di acara Chuang Asia 2024. By the way, untuk informasi, Chuang Asia sendiri adalah rangkaian program survival yang sudah menghasilkan boy group dan juga girl group berbakat tiap tahunnya. Kita sebut saja seperti Rocket Girls yang didebutkan tahun 2018, kemudian Rise tahun 2019, terus ada juga Bon Bon Girls 303 tahun 2020, dan Into One di tahun 2021. Country Head WTV Indonesia yang bernama Leslie Simpson itu menjelaskan bahwa Chuang Asia Thailand adalah inisiatif global yang sukses menarik perhatian banyak peserta berbakat dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia. Leslie Simpson juga menyoroti nih kehadiran dua talenta muda Indonesia yang lolos audisi dan bergabung menjadi trainee Chuang Asia Thailand 2024. Penggemar juga tak hanya bisa menonton nih, tapi juga aktif mendukung peserta favorit mereka dengan cara melakukan voting. Dan Yorobun, kedua peserta yang dimasukkan adalah Kathleen dan juga Devi.
yang mana mereka diketahui merupakan kelahiran tahun 2000 dan mereka juga pernah menjadi bagian dari JKT48 generasi 5 tim T. Baik Caitlyn maupun Devi dalam konferensi pers di Jakarta kemarin itu mengatakan telah mempersiapkan diri untuk menampilkan yang terbaik selama program. Misalnya ada untuk Caitlyn sendiri mengatakan bahwa dirinya itu pengen menonjolkan bagaimana nyanyiannya. Dan usut ya guys, Caitlyn itu sebelumnya menjalani audisi secara daring atau online. Pada kala itu dia menyanyikan lagu Gone miliknya Rosé Blackpink dan membawakan koreografi salah satu lagu dalam film Barbie. Caitlyn lebih lanjut mengatakan, waktu itu aku ditawarin manajer aku buat ikutan ini. Persiapannya juga cukup lama sih, sebulan mungkin. Itu online audition gitu. Dan Yorobun setelah dinyatakan lolos audisi tahap pertama nih, dia tuh mengaku bersemangat sekaligus gugup. Dan berbicara mengenai motivasinya ikut serta dalam acara itu, dia menuturkan ingin mengetahui bagaimana caranya menjadi idol dan sekaligus fokus pada kesukaannya termasuk di dunia tarik suara. Setelah dari Caitlyn, kita akan beranjak ke Devi mengenai bagaimana persiapannya. Nah, untuk Devi yang berasal dari Bali, kembali belajar menyanyi dan menari dikarenakan sudah sekitar 5 tahun, dirinya tidak melakukannya di panggung. Dia juga sudah mempelajari rap sebagai hal yang baru baginya. Sama halnya juga dengan Caitlyn teman-teman, dia juga mengikuti audisinya secara daring. Pada kala itu dia membawakan beberapa lagu barat dan juga lagu K-pop untuk menunjukkan kemampuannya membawakan koreografi. Devi lantas mengatakan bahwa dirinya akan menonjolkan membawakan koreografi dalam Chuang Asia Thailand atau dalam kata lain dance. Berbeda ya sama Caitlyn, kalau Caitlyn kan akan menonjolkan suaranya. Kalau Devi itu akan menonjolkan dance-nya. Sementara itu, Country Head WTV Indonesia nih Leslie Simpson mengatakan baik Caitlyn maupun Devi bersama dengan 68 peserta pelatihan lainnya dari 9 negara yakni Tiongkok, Thailand, Singapura, Malaysia, Jepang, Vietnam, Amerika, India, dan Korea akan berkompetisi di babak penyisihan yang menyisihkan separuh dari total peserta nih guys. Nantinya dari 35 peserta yang lolos akan disaring nih ke babak selanjutnya dan menyisakan 20 orang. Dari 20 orang nanti dipilih 7 orang sebagai member dari grup idol wanita bentukan acara Chuang Asia 2024. Dan Yorobun, kalian tahu nggak sih yang lebih menarik? Voting tertinggi nih atau yang mendapatkan vote tertinggi itu akan menjadi center. Dan untuk Leslie juga mengatakan bahwa mereka di setiap tour atau konser akan selalu ikuti posisi sesuai dengan vote. Adapun perjalanan para peserta pelatihan Chuang Asia Thailand akan ditayangkan di aplikasi WTV mulai tanggal 3 Februari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Mereka yang ingin berpartisipasi memberikan suara untuk peserta favorit juga bisa mengakses aplikasi yang sama. Chuang Asia Thailand melibatkan mentor-mentor ternama nih guys, seperti penyanyi idola sekaligus personal grup K-pop GOT7 yaitu Jackson Wang, kemudian penyanyi Mike Angelo, Jeb Satur, Ten dari WB and NCT, serta Nene Pornapan yang dulu pernah berpartisipasi dalam acara Chuang Asia tahun 2020 dan menjadi salah satu pemenang. Wow, jadi nggak sabar nih untuk menantikan bagaimana program yang satu ini. Dan Yorobun, kalau kesini gimanakah pendapatnya? Apakah kalian juga sangat excited banget untuk menantikan program yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Yusuf Game pamit. Aku mohon maaf ya kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.